Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar sebenarnya antara pemikiran yang berkembang dengan munculnya teknologi informasi itu, terutama sekali yang berkaitan misalnya dampak teknologi digital itu terhadap perkembangan pemikiran kita pada abad 21 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar setia, dialog kita kali ini akan membahas sebenarnya satu tema yang menarik yang berkaitan misalnya dengan perkembangan teknologi, dan saya kita mencoba di sini untuk mendiskusikan tentang dampak teknologi digital di awal abad 21 ini. Para pendengar setia, malam ini sebenarnya saya mencoba untuk mengambil satu tema ini dari salah seorang, bukan sebenarnya seorang, tapi dari satu riset Universitas California yang mereka lakukan tahun 2000, dan judulnya adalah Surveying for the Digital Future. Jadi buku ini sebenarnya dia mencoba menjelaskan tentang bagaimana misalnya perkembangan atau perubahan teknologi itu bisa perkembangan teknologi itu melakukan perubahan yang sangat mendasar sebenarnya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan pandangan kita tentang abad 21. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar sebenarnya antara pemikiran yang berkembang dengan munculnya teknologi informasi itu, terutama sekali yang berkaitan misalnya dampak teknologi digital itu terhadap perkembangan pemikiran kita pada abad 21 ini. Teman-teman sekalian, saya mencoba untuk menjelaskan beberapa pokok pikiran yang dibukakan oleh riset dari Universitas California itu dalam beberapa poin-poin ringkas. Yang pertama dia mengatakan bahwa perubahan itu adalah pertama sekali misalnya perubahan akibat sosial, ya, teknologi digital. Kita bisa pahami bahwa misalnya masalah-masalah ini sebenarnya mengubah rasa atau dampak pemikiran kita, perubahan pemikiran kita dari masa sebelum ada era digital itu dan kemudian setelah ada era digital. Jadi itu yang dia sebut sebenarnya perubahan sosial akibat dari teknologi digital, ya. Dan itu merubah cara kita berpikir, berkomunikasi, karena memang ada model baru komunikasi yang bisa dilakukan dengan sangat-sangat mudah dan tanpa begitu memikirkan misalnya batas ruang dan waktu. Yang kedua dikatakan oleh, ya, peneliti dari hasil survei ini bahwa dikatakan bahwa penggunaan perangkat digital itu mempengaruhi kegiatan sehari-hari kita. Teman-teman sekalian, maka apalagi misalnya kalau kita misalnya yang sekarang ini, ya, di universitas, terutama sekali misalnya setelah munculnya COVID yang lalu itu, boleh dikatakan bahwa semua kegiatan pendidikan, pengajaran, ya, diskusi dan seterusnya itu selalu dilakukan dengan menggunakan misalnya teknologi informasi. Perubahan itu sebenarnya menjadi perubahan yang sangat juga dianggap penting, bagaimana misalnya seorang dosen, bagaimana mahasiswa belajar, bagaimana misalnya kita menyampaikan satu diskusi satu sama lain dan seterusnya. Dan sekarang itu yang sebenarnya yang menarik, saya rasakan sekali sebenarnya begitu kita masuk pada era teknologi informasi ini, bagaimana misalnya mahasiswa, terutama sekali misalnya yang S2 dan S3, yang sampai sekarang umumnya misalnya di Universitas Indonesia, kita misalnya melakukan kuliah itu dengan tidak misalnya tidak terbatas oleh ruang waktu. Jadi kadang-kadang kita memberikan kuliah dan tiba-tiba misalnya salah seorang peserta itu dari Kanada dan dia ternyata adalah mahasiswa S3 kita yang misalnya lagi bertugas sebagai staf dari kedutaan besar Indonesia di Kanada, ada misalnya dari Afrika, ada misalnya dari Eropa, dan itu sebenarnya sangat menarik. Bukan hanya misalnya mahasiswa asing, tapi juga misalnya orang-orang Indonesia sendiri, warga negara Indonesia sendiri yang lagi bertugas misalnya di luar negeri, apalagi kalau misalnya untuk di Indonesia. Hampir setiap saat, setiap hari kita memberikan perkuliahan, misalnya ada mahasiswanya dari Kalimantan, ada dari Irian, ada dari Aceh, dan semua mereka itu bisa tetap mengikuti perkuliahan itu tanpa misalnya meninggalkan tugasnya.
Dan kadang-kadang mereka misalnya lagi berada di mobil di perjalanan, itu semuanya masih bisa kita lakukan perkuliahan itu dengan sangat baik. Jadi teman-teman sekalian, jadi penggunaan perangkat teknologi digital itu mempengaruhi sekali sebenarnya bagaimana kita melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, jadi ini sebenarnya yang dikemukakan dua prinsip kedua yang dikemukakan oleh hasil riset dari Universitas California itu. Dan yang ketiga dikatakan bahwa ada perubahan pemahaman teknologi yang semakin meningkat. Ya, jadi kalau misalnya kita sekarang misalnya gunakan pemahaman itu, ya, terutama sekali sebenarnya dari generasi milenial, generasi misalnya Z itu memang mereka, malah mulai sebenarnya dari anak-anak SD itu sudah banyak sekali mereka bisa melakukan hal-hal yang mungkin bagi kita generasi yang sudah hadir jauh sebelum era informasi itu muncul, ya kita sangat kaku untuk bisa mengikuti perkembangan itu. Sementara misalnya perubahan-perubahan pemahaman teknologi yang semakin meningkat itu bisa sebenarnya dilakukan dengan sangat mudah, dengan sangat cepat oleh misalnya generasi yang lahir setelah tahun 1980-an. Ya, jadi generasi milenial, apalagi misalnya generasi Z. Yang ketiga tadi sudah saya kemukakan, dan yang keempat itu adalah prinsipnya dikatakan bahwa ada implikasi kebijakan yang meningkat. Ya, misalnya bagaimana misalnya keamanan data pribadi, ya, bagaimana misalnya kita bisa melakukan misalnya kuliah ini dengan baik, misalnya melalui Zoom dan seterusnya, itu sebenarnya menambah ya pengalaman dan pemahaman pribadi, bagaimana misalnya kita bisa melindungi apa yang kita lakukan, ya data-data kita supaya misalnya tidak diserang atau misalnya tidak ini orang lain oleh diserang oleh katakanlah misalnya virus dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya suatu implikasi dari kebijakan yang menuntut kita, ya menuntut generasi muda itu misalnya untuk bisa menghindari berbagai macam gangguan terhadap misalnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan misalnya teknologi informasi. Yang berikutnya dikatakan misalnya tentang bagaimana misalnya tantangan dan peluang ke depan. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita katakan ya tantangan dan peluang ke depan itu, kalau misalnya kita lihat sekarang, misalnya banyak sekali, misalnya mulai dari ibu-ibu yang menjual bakso, menjual misalnya makanan-makanan sehari-hari, kemudian sampai misalnya menjual pakaian dan seterusnya. Hampir sekarang itu menggunakan misalnya teknologi informasi. Jadi itu yang dikatakan, misalnya ada 5 poin yang sudah kita kemukakan. Yang dikemukakan itu sebenarnya tadi saya katakan itu berasal dari hasil survei dari Universitas California. Dan kemudian dia katakan juga misalnya yang berikutnya, internet itu sebenarnya memberikan satu manfaat yang lanjutan. Yang pertama itu adalah komunikasi yang cepat dan efisien. Ya, jadi sekarang ya tidak sering sekali misalnya karena kesibukan tiba-tiba misalnya kita lupa akan memberikan kuliah atau misalnya akan memberikan misalnya diskusi ya beberapa menit sebelum kita memberikan misalnya kuliah atau diskusi itu kita baru diingatkan. Tapi itu tidak jadi permasalahan karena kalaupun misalnya kita di perjalanan dan kemudian ada misalnya kita membawa HP, itu bisa kita lakukan tanpa ada kesulitan sedikit pun. Jadi tadi kita katakan bahwa komunikasi internet itu juga sebenarnya memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa melakukan komunikasi secara cepat dan efisien. Yang berikutnya adalah komunikasi tanpa jarak. Ya, itu tadi saya sudah kemukakan pada bagian awal. Misalnya ketika kita misalnya memberikan kuliah, meskipun misalnya peserta S2 dan S3 yang memang mereka umumnya sudah punya pekerjaan yang tetap, mereka tetap bisa mengikuti itu. Jadi di Universitas Indonesia biasanya kita diminta sebenarnya pada waktu-waktu tertentu saja memberikan kuliah offline. Biasanya misalnya kalau memang awal perkuliahan atau bagian akhir perkuliahan, atau misalnya kalau ada saat-saat misalnya ada yang ujian, ya ada misalnya ujian disertasi atau misalnya tesis, itu biasanya memang kita bisa melakukan dengan secara offline. Dan yang ketiga dikatakan misalnya akses tak terbatas ya ke informasi. Jadi sekarang misalnya ya dengan teknologi informasi itu kita misalnya bisa melakukan ya komunikasi yang tidak terbatas, ya komunikasi yang sifatnya juga akhirnya adalah komunikasi yang global. Jadi tidak
hanya misalnya kita melakukan komunikasi misalnya pada satu negara, tapi sekarang misalnya sudah berkembang apa yang kita sebut dengan komunikasi yang sifatnya global itu. Teman-teman sekalian, komunikasi yang global itu sebenarnya menimbulkan dampak yang sangat luas pada ya bagian-bagian lain. Misalnya kemarin saya diminta misalnya untuk menjelaskan tentang ya mahasiswa-mahasiswa yang sekarang itu misalnya lagi menyusun proposal disertasinya. Mereka memang banyak sekali misalnya mengukakan sekarang riset-riset mereka yang berkaitan dengan permasalahan teknologi informasi itu. Dan itu mengharuskan mereka juga misalnya bagaimana mendapatkan informasi bukan hanya dari internet tapi misalnya dari ahli atau ilmuwan yang berada di luar. Dan itu sekarang bisa mereka lakukan tanpa sebenarnya mengeluarkan dana yang besar. Jadi ada manfaat yang sangat luar biasa yang melakukan misalnya sikap perubahan berpikir dan kemudian cara bekerja kita dengan munculnya apa yang kita sebut dengan era informasi. Yang berikutnya kelima, meningkatnya komunikasi yang bisnis ya, bisnis secara tadi saya katakan secara sederhana misalnya ibu-ibu yang jual bakso, yang jual gado-gado ya, apalagi di lingkungan saya itu misalnya itu sepertinya memang karena memang umumnya orang tua dan keluarga itu bekerja dan umumnya sekarang ya saya pikir mungkin udah semakin jarang orang misalnya masak di rumah karena ya pagi sudah pergi. Kadang-kadang misalnya lewat sedikit jam 5 sudah harus pergi dan kemudian pulangnya malam. Lalu itu sebenarnya bantuan apa yang kita sebut tadi dengan meningkatnya komunikasi bisnis itu dengan mudah sebenarnya ya itu bisa mengantar apa yang diperlukan misalnya ke rumah dan kemudian itu sebenarnya sangat praktis untuk bisa membantu memudahkan pekerjaan. Yang berikutnya misalnya dikatakan kemudahan berprofesi ya. Jadi misalnya kalau berprofesi ya mengerjakan profesi kita dan kemudian juga sebenarnya berpartisipasi. Jadi kalau misalnya saya sering sekali misalnya diberitahu misalnya dari universitas lain atau misalnya dari teman bahwa ada misalnya hal-hal yang perlu dan menganjurkan kita, meminta kita untuk bisa mengikuti kegiatan itu misalnya melalui online, itu bisa sebenarnya kita dengan mudah berpartisipasi tanpa harus mengeluarkan waktu, ya uang yang perjalanan, karena memang kita bisa mengikutinya dengan baik dan komunikasi yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan komunikasi secara langsung. Dan yang ketujuh di sini dikatakan bahwa komunikasi yang terbuka itu juga misalnya sangat menguntungkan sekali dengan munculnya apa yang kita sebut dengan dampak teknologi digital pada abad 21 ini. Jadi teman-teman sekalian, jadi ada perubahan yang sangat mendasar sebenarnya yang dikemukakan oleh survei yang dilakukan Universitas California ini, yang hasil survei mereka itu sebenarnya mereka kemukakan atau terbitkan pada tahun 2000 dan kemudian dari buku itulah, dari survei yang dikatakan dampaknya pada masa depan yang disebutkan oleh digital itu, saya ambil secara ringkas dalam kuliah kita, yang sangat dalam diskusi kita, yang sangat ringkas pada malam ini. Dan harapan saya sebenarnya itu bisa bermanfaat bagi pendengar, pengikut setia, terutama sekali misalnya bagi para mahasiswa, kemudian juga misalnya pada generasi milenial atau juga misalnya generasi Z dan juga misalnya teman-teman atau bapak-bapak yang lain yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bisa menambah wawasan kita. Sengaja sekali sebenarnya saya mencoba untuk membuat diskusi-diskusi tentang sosial, politik, dan budaya. Yang berkembang sekarang itu lebih misalnya pada perkembangan setelah abad atau katakanlah misalnya sebelum 1 dasawarsa, 2 dasawarsa, sebelum abad 21, dan kemudian lebih banyak sebenarnya yang berkaitan dengan permasalahan yang berkembang, baik sosial, politik, dan hukum yang berkembang setelah era informasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan akan kita berikan lain kali misalnya materi-materi yang juga yang sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.